Uh-oh. Pemerintah resmi membebaskan pungutan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk impor pesawat terbang, kapal pesiar, dan yacht. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan potongan PPNBM hingga 75% itu salah satunya untuk mendukung perkembangan dunia pariwisata maritim di negeri ini. Sekilas, kebijakan ini terlihat baik untuk mendukung bangkitnya industri pariwisata nasional, khususnya wisata maritim yang memang potensinya sangat besar namun belum bisa kita raih dengan maksimal. Akan tetapi, bila ditelah lebih jauh, ada sedikit pertanyaan dalam kebijakan ini, yaitu terkait dengan industri perkapalan dalam negeri kita. Kita mesti memahami bahwa sejatinya kita telah memiliki industri perkapalan dalam negeri dengan hasil produksi dari berbagai jenis, kelas, dan fungsi. Untuk kapal pesiar dan yacht sendiri, negeri ini sudah mampu memproduksi dan mengembangkannya. Belum lama ini pun, tersiar kabar tentang kapal pesiar produksi anak bangsa yang berhasil menembus pasar dunia. Kapal hasil karya PT Alpina Prima yang berasal dari Kalimantan Timur ini bernama Swatin, merupakan kapal pesanan dari Maldives, salah satu negara yang dikenal sebagai surga wisata bahari dunia. Ini menjadi kabar baik yang semakin menegaskan tentang kemampuan bangsa kita yang sudah mampu membuat kapal dengan kualitas yang diakui oleh negara lain. Konon kabarnya, karya ini merupakan yang pertama dan masih satu-satunya berupa kapal pesiar yang pernah diproduksi di Asia Tenggara. Jauh sebelum ini, Indonesia sejatinya sudah dikenal sebagai negara yang mampu membuat kapal dengan berbagai tipe. Banyak kalangan kapal tumbuh di negeri ini dengan berbagai kapasitas dan kemampuan produksinya. Meski beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, galangan-galangan tersebut sejatinya sudah terindikasi layu sebelum sempat berkembang. Kembali ke pertanyaan tentang kebijakan pembebasan PPNBM untuk kapal pesiar tersebut, akankah ini berpengaruh terhadap kelangsungan industri perkapalan kita? Pengamat kemaritiman dari National Maritime Institute atau Namarin, Siswanto Rusdi, mengungkapkan bahwa sedari tahun 2013, industri galangan kapal dunia sudah masuk dalam tahap kritis. Sejak tahun itu, dan hingga mendekati pandemi COVID-19, sudah sekitar 240 galangan kapal di berbagai belahan dunia gulung tikar, dengan kapasitas total mencapai 16 juta CGT. Pria yang akrab disapa Bang Sis ini menerangkan bahwa yang terjadi di negeri ini justru lebih parah dibandingkan rata-rata kondisi terjadi di dunia dan sudah berlangsung sedari lama. Kondisi ini sempat membaik pada medio 2015 sampai dengan 2017 dengan kebijakan pemerintah yang memesan banyak kapal untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk mendukung program tol laut. Setelah medio tersebut, kondisi kembali lagi seperti sebelumnya. Sepinya order pembuatan kapal baru menjadikan galangan kapal hanya bisa bertahan hidup dari keuntungan pengerjaan reparasi kapal yang sudah pasti profitnya tidak akan sebesar keuntungan pembuatan kapal baru. Kondisi seperti ini, industri perkapalan negeri kita boleh dibilang berada di ujung tanduk. Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh belahan bumi ini menjadikan segala sektor hampir lumpuh. Berbagai subjek dalam sektor kemaritiman pun turut terdampak dari kondisi ini, tak terkecuali industri perkapalan kita yang sebelum COVID-19 melanda pun sudah layak masuk ruang. Di pertengahan tahun 2020, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai
Indonesia atau disingkat Iperindo telah memproyeksikan bahwa industri perkapalan negeri ini terancam karam dengan kondisi pandemi yang beberapa bulan sebelumnya telah masuk ke negeri ini. Ini dijabarkan langsung oleh Ketua Umum Iperindo, Edi Kurniawan Logam, yang memaparkan fakta bahwa dari awal tahun 2020 hingga saat pernyataan tersebut keluar, yaitu pada Juni 2020, telah terjadi penurunan tajam dalam produksi kapal baru. Ini juga dibarengi dengan penurunan permintaan reparasi kapal yang seharusnya menjadi stimulus yang sangat berharga di masa paceklik seperti ini. Berbagai kondisi ini sudah barang tentu sulit bagi industri perkapalan ini untuk pulih dan berkembang kembali. Seperti kita tahu, negara kita didaulat menjadi negara yang harus dihindari untuk dikunjungi karena saat ini kita dianggap menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Negara-negara lain pun sudah banyak yang mengevakuasi warga negaranya dari negeri ini. Beberapa di antaranya adalah negara-negara yang justru menjadi penyumbang wisatawan terbesar di negeri ini. Jadi, bagaimana kebijakan ini bisa berjalan beriringan dan juga efektif dengan kondisi real yang bangsa ini peroleh saat ini? Inilah pertanyaan besarnya. Dengan kondisi serba terkunci seperti ini, mustahil pariwisata bahari atau maritim kita bisa berjalan dengan lancar saat ini. Mengandalkan wisatawan domestik pun untuk perkembangan sektor yang memperoleh insentif dari kebijakan ini, secara logika sederhana saja sudah pasti sulit. Masyarakat luas untuk berwisata di daratan saja bukan main susahnya pada saat ini. Ironisnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru memberikan stimulus kepada produsen-produsen kapal asing yang mengancam industri galangan kapal kita. Dengan permodalan yang sangat terbatas, tentu sangat berat bila kita harus bersaing dengan produsen-produsen kapal asing tersebut yang sudah pasti didukung oleh modal yang jauh lebih besar. Kondisi sebelum kebijakan ini diambil saja sudah tidak bisa dibilang imbang. Apalagi setelah kebijakan ini keluar. Untuk diketahui, permodalan pembuatan kapal persiar untuk Maldives yang tadi kita ceritakan sebelumnya ternyata masih dibantu dan dominan diberikan oleh pengusaha asal negeri jiran, yaitu dari Malaysia. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi gejolak di industri perkapalan negeri ini akibat perubahan kebijakan bea masuk anti-dumping untuk impor plat baja yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan kapal laut. Perubahan kebijakan seperti ini saja cukup menyita perhatian publik hingga Wakil Presiden saat itu, yaitu Bapak Yusuf Kala, sampai harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Memang ini bukan terjadi pada produksi kapal pesiar, namun terjadi pada produksi kapal-kapal lain yang justru pengalamannya sudah jauh